Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video yang terbaru dari Rhoma Irama. Sedang ceramah di atas panggung. Ceramahnya itu mengumbar aib sebagian teman-temannya Bang Haji yang kebetulan adalah habaib. Ini adalah sebuah ghibah ya. Ghibah yang mana? Jadi saya beritahu sekali lagi bahwa yang namanya ghibah itu dia ada beberapa macam. Nah, ghibah itu sendiri pengertiannya adalah membicarakan sifat seseorang. Nah, sifat itu dia bisa jadi pekerjaan begitu ya, atau perbuatan, dalam pengertian perbuatan. Jadi menyebutkan sifat seseorang tanpa kehadiran dirinya, yang mana apabila yang bersangkutan ini mendengar, dia tidak akan menyukainya. Nah, itu adalah ghibah. Sekecil apapun itu. Jadi di dalam kitabnya Az-Zawajir, An-Iqtirafil Kabair, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah menukil sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pernah ada sahabat itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ada seorang sahabat yang berdiri dari sholat, jadi sudah selesai sholat itu berdiri dan terlihat sangat lemah begitu. Kemudian sahabat tersebut berkata di pinggirnya Rasulullah itu, ya Rasulullah, betapa lemahnya orang itu. Dalam pengertian waktu berdiri itu kayak yang repot gitu ya, mau berdiri itu susah. Rasulullah itu langsung menampakkan ketidaksukaan ya, karena itu adalah ghibah itu. Jadi hal sekecil itu sudah ghibah. Nah, yang mana di dalam tafsilnya, di dalam perinciannya ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan itu diantaranya misalkan untuk mencari keadilan atau untuk mengadukan kezoliman. Jadi mencari keadilan itu biasanya kepada qadhi, atau kalau untuk mengadukan kezoliman itu biasanya kepada amir, kepada pemerintah. Nah, itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang justru disunnahkan atau bahkan diwajibkan. Itu ghibah mengenai apa? Ghibah mengenai seseorang yang berkata-kata dan perkataannya itu salah dan bisa ditiru atau bisa diambil sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang mendengarkannya. Itu adalah ghibah yang disunnahkan atau bahkan di dalam derajat tertentu itu diwajibkan. Nah, sependek dari yang telah saya lihat dari video yang akan kita bahas ini, yaitu videonya Rhoma Irama, yang dia beberkan adalah kelakuan sebagian habaib, yang mana keabsahan habaibnya pun itu tidak ditentukan dengan tes DNA. Jadi ada yang harus diluruskan di dalam pola pikirnya para pembatal nasab itu ya. Kalau mereka misalkan dengan sistem atau dengan aturan yang ketat meminta mereka itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tes DNA, kitab sezaman dan lain sebagainya. Tetapi tatkala seseorang itu mengaku sebagai habib, mengaku sebagai ba'alwi, mereka tidak meminta syarat yang sama. Yang mana bisa jadi mereka pula sebetulnya bukan ba'alwi tetapi mengaku sebagai ba'alwi. Itu bisa jadi demikian. Dan itu terjadi ya, itu permasalahan internal di kalangan para habaib itu, diantaranya itu, yaitu suka ada orang-orang yang memang mereka itu tidak bernasab kepada ba'alwi tetapi mereka itu mengakukan diri sebagai ba'alwi. Nah, itu harusnya dicek juga begitu ya oleh Rhoma Irama sebelum dia itu mengatakan apa yang akan dia katakan. Jadi misalkan begitu ya, nanti dia akan mengatakan bahwa teman-temannya itu banyak yang ba'alwi, yang main gitar, yang main suling dan lain sebagainya. Nah, seharusnya Rhoma Irama itu ngecek dulu begitu. Dan saya sudah cek secara DNA, mereka itu memang ba'alwi, kan seharusnya begitu. Dan saya juga sudah melihat kitab
sezaman yang mereka klaim sebagai keturunan dari Ba'alwi. Ya, harusnya kan begitu juga, cuman ini tidak. Nah, ini permasalahan kesalahan dalam berpikir. Nah, kesalahan-kesalahan yang sifatnya seperti ini itu dalam pengertian pola pikir yang salah, kemudian pembicaraan yang salah, itu dalam beberapa tingkatan tertentu bisa disebut sebagai ghibah yang wajib atau ghibah yang sunnah. Jadi sama-sama ghibahnya memang karena menyebutkan perbuatan atau sifat yang tidak perbuatan atau sifat seseorang tanpa kehadiran dirinya, yang apabila seseorang tersebut hadir atau mendengar dia tidak akan suka. Jadi itu secara umum masuk dalam kategori ghibah, tetapi bukan ghibah yang diharamkan apabila yang dighibahkannya itu adalah perkataan yang salah yang bisa diambil oleh orang-orang yang mendengar tanpa keseimbangan informasi. Demikianlah kira-kiranya ya. Nah, Rhoma Irama dalam hal ini itu tidak menjelaskan kesalahan-kesalahan perkataan, tetapi yang dia bicarakan adalah aib pribadi dari sebagian teman-teman Rhoma Irama. Ini adalah ghibah yang diharamkan, meskipun yang bersangkutan ini tidak menyebutkan nama secara spesifik, tidak. Nah, dilihat dari segi qodiyah yang terjadi, jadi kalau misalkan kamu mengatakan bahwa Zaid itu mabuk, berarti kan kamu menetapkan mabuk kepada Zaid tuh. Zaidnya itu A, mabuknya itu B. Nah, menetapkan mabuk misalkan kepada Ba'alwi, dia katakan seperti itu nanti Rhoma Irama, kepada Ba'alwi yang tidak menjelaskan siapa orangnya, ini lebih parah daripada menjelaskan siapa orangnya. Itu lebih busuk lagi. Kenapa demikian? Karena menisbahkan hukum yang mana tadi contohnya adalah mabuk, itu adalah B-nya itu, kepada Ba'alwi misalkan, atau kepada sebagian Ba'alwi, itu menjadikan ada suuzon kepada Ba'alwi yang lain yang tidak dimaksud. Jadi itu akan masuk ke dalam ranah hasty generalization. Itu mengeneralisir secara buru-buru begitu, secara buru-buru, dan itu tidak baik. Tidak baik. Ini adalah ghibah yang haram, bukan ghibah yang disunahkan, apalagi yang diwajibkan begitu. Tidak termasuk ghibah yang itu, karena ini adalah ghibah tentang kelakuan seseorang yang hanya merugikan dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Seseorang, kamu mengetahui seseorang misalkan dia itu mabuk, itu kan merugikan dirinya sendiri, itu tidak di hadapan umum, tidak boleh dighibah. Itu zina, itu kan merugikan dirinya sendiri. Kamu tahu misalkan ada teman kamu yang zina, itu tidak boleh dikasih tahu. Kenapa demikian? Karena itu merugikan dirinya sendiri, tidak ada urusan dan kaitan dengan orang lain. Nah, disinilah masuk kita kepada apa yang dibahas oleh Rhoma Irama di sini. Jadi tidak semua ghibah itu memang diharamkan, karena jika demikian misalkan begitu ya, tatkala kita membicarakan tentang orang yang sudah mati seperti Fir'aun, kemudian kita membicarakan Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan sama ghibah juga. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan, malah kalau untuk mengajar orang-orang itu kan diwajibkan begitu. Nah, kita akan lihat nih ya di mana atau apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama ini. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini ya, Ba'alwi ini. Oke, makanya saya terlenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Ba'alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib,
pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Oke, ini ya mengumbar aib sendiri itu nggak boleh ya, jangan ya. Kalau kamu misalkan punya aib, punya kesalahan, tatkala kamu itu membicarakannya, mengumbarnya itu lebih buruk daripada kamu mengerjakannya. Jadi seharusnya itu disampaikan bukan dengan tertawa-tawa begitu. Di sebelahnya ini ada Abbas Buntet, itu harusnya dia itu tidak bersikap seperti itu ya. Jadi menyebutkan dosa yang telah lalu itu jangan sampai diucapkan dengan kebanggaan, itu tidak boleh. Harusnya ada nada kesedihan di situ, ada kesedihan, ada penyesalan dan lain sebagainya. Nah, yang mana hal itu tidak nampak pada diri Rhoma Irama karena pada saat ini begitu ya, entahlah kalau menyendiri begitu ya di atas sajadah. Cuman kalau kita melihat pada zahir ini kan tidak nampak itu kesedihan yang Rhoma Irama tampakkan di sini. Nah, ini penekanannya kan bahwa grup band yang Rhoma Irama ikuti atau yang Rhoma Irama itu bergaul dengannya dari masa lalu itu banyak yang pemain gitarnya adalah Habaib, kemudian yang pemain sulingnya itu Habaib, yang jogetnya pun Habib juga, pada mabok juga di situ. Nah, terus pertanyaannya, Rhoma Irama ngapain di situ? Ya, dan itu kan kata Rhoma itu melakukannya hampir setiap minggu begitu, ada di dalam dua alam yang berbeda sekali ngaji. Yang di satu tempat itu nyanyi dangdut, yang di satu tempat itu nyanyi lagu-lagu barat begitu. Ini apa yang mau disampaikan oleh Rhoma Irama itu? Paling nanti kan masuknya masa cucu Nabi seperti ini, yang mana tadi sekali lagi saya katakan bahwa intisab teman-temannya Rhoma Irama kepada Ba'alwi pun seharusnya diminta dengan syarat yang ketat juga begitu. Ini saya masih belum sampai sini ya, saya masih belum bisa menangkap apa tujuan Rhoma Irama kalau nanti itu bukan menjelekan orang begitu. Ini kemana arah berpikirnya Bang Haji ini? Nah, itu Habib-Habib yang dulu muda mabok itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Oke, kalau kita lihat dari segi ilmu, apa yang dikatakan Rhoma Irama ini tidak sepenuhnya bisa diterima ya, karena yang bersangkutan pun bukan tidak termasuk orang yang adil untuk memberikan kesaksian. Jadi bisa dipertanyakan begitu, apakah memang benar yang dia saksikan itu atau tidak. Dan kalaupun betul apa yang dia saksikan, oke lah, bahwa teman-temannya itu yang dulunya bermain musik sekarang sudah pada berjubah, sudah pada bersorban, dan kemudian masih pakai wallahi tadi, yang jadi teman-temannya ini masih mabuk-mabukan. Nah, ini kalau jadi salah misalkan begitu ya, karena memang salah mabuk-mabukan itu, mau pakai sorban mau tidak, ini jadi dua kesalahan begitu. Kesalahan pertama dalam pengertian begitu ya, sebetulnya Rhoma Irama ini sedang membicarakan dua kesalahan. Kesalahan pertama yang mana dia sadari betul, dia itu sedang mengumbar kesalahan teman-temannya, yang mana dia tidak menyebutkan nama tetapi dia menyebutkan bani, yang mana ini akan berefek kepada Ba'alwi yang lain yang tidak memiliki kelakuan yang sama begitu.
Yang kedua, itu adalah yang tidak dia sadari, bahwa dia itu telah menghibah temannya itu. Itu yang tidak dia sadari itu. Jadi dia itu mengungkap dosa orang dengan tanpa sadar dia itu sedang mengungkap dosa dirinya. Dan cuman dia tidak sadar begitu. Ini di atas panggung. Ya, dan orang-orangnya mungkin tidak melihat sampai ke sana. Ini tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Yang mana tujuannya nanti untuk menjadikan masyarakat tidak percaya kepada Bani Ba'alwi. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Karena yang melaksanakannya pun ini segelintir orang saja. Tidak ada istiqro berapa persen dari Bani Ba'alwi yang jadi temannya Roma Irama itu. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib-Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri. Saya nggak kata orang lain. Main catur. Nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat. Namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Sebentar ya. Enggak demikian. Itu pemahaman Roma Irama dari mana? Jadi tadi kalau misalkan ada sebagian Ba'alwi yang kebetulan di sini jadi temannya Roma Irama begitu, kemudian main catur pas datang adzan diajak sholat, terus ngapain sholat bilangnya seperti itu, dan apabila perkataannya itu sesuai dengan apa yang dia itikadi bahwa sholat itu adalah bikinan Rasulullah SAW dan tidak wajib untuk dilaksanakan oleh cucu-cucu beliau, itu sudah kafir sedari awal, sudah kafir orang tersebut begitu, mau Ba'alwi mau bukan, itu sudah kafir. Cuman kalaupun memang misalkan demikian, ini tidak menafikan mereka itu adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, tidak menafikan hal itu. Kemudian Roma Irama ini mengambil kesimpulan sendiri bahwa keyakinan yang ada pada Bani Ba'alwi bahwa mereka itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada darah Rasulullah SAW mengalir pada jasad mereka, itulah yang menjadikan bahwa mereka itu tidak perlu melaksanakan syariat, kemudian tidak perlu mengiktikadi haramnya perkara yang diharamkan dan tidak perlu mengiktikadi wajibnya perkara yang diwajibkan. Itu tidak ada sebagai ajaran habaib, dan mungkin apakah ada habaib yang memiliki intikad seperti itu? Ya kalau kita lihat dari persaksiannya Roma Irama, kita musalamah sajalah ini benar begitu, karena perkataannya pun meyakinkan, dan saya kira Bang Haji ini nggak bakalan sampai berbohong dalam hal ini ya, saya kira demikian. Jadi saya ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roma Irama. Ada sebagian Habib yang kelakuannya seperti itu, yang itikadnya seperti itu. Pertanyaannya kemudian, apakah semua Habib seperti itu? Itu pertanyaannya. Dan apakah, kalaupun misalkan tidak semua, apakah itu pandangan mayoritas? Harus dilihat dan harus diingat oleh Roma Irama ini, habaib itu termasuk orang-orang yang menjaga syariat, termasuk orang-orang yang menjaga agama. Mereka itu banyak yang mendirikan pesantren, mereka itu banyak yang mentaklif kitab, yang kitab-kitab mereka itu barokah sampai kepada kita. Mereka juga memiliki murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar.
Kenapa itu tidak dilihat? Jadi kalau misalkan ya 58 tahun tadi kata Rhoma Irama itu bergaul dengan habaib, itu kan hanya satu lifespan-nya Rhoma Irama, satu jangka hidup Rhoma Irama, yang mana dia bergaul di musik, atau ya iya bergaul sama habaib yang ada di musik juga, bukan dengan para alim ulamanya. Kemudian ini dijadikan patokan untuk menghukumi habaib seluruhnya atau pandangan mayoritasnya, sehingga ini layak dijadikan contoh sebagai kegagalan mereka sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini pola pikirnya sudah jatuh beberapa kali. Ya, jatuh yang pertama di mana ada hasty generalization, itu jatuh pertama. Jatuh kedua di mana bahwa keturunan Nabi itu tidak mungkin melakukan salah, atau misalkan mereka itu tidak ada yang salah, atau kelakuan buruk seseorang itu menjadikan seseorang ini batal nasab kepada ayahnya, kepada kakeknya. Ini jatuh pola pikir yang kedua. Jatuh pola pikir yang ketiga, dia menyimpulkan bahwa ada kabar dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa mereka itu anak-anaknya Rasulullah, baik yang langsung memiliki darah atau yang menikah dengan mereka, itu akan diselamatkan nanti di yaumil qiyamah. Itu menjadikan mereka ingkar terhadap syariat, ingkar terhadap agama. Itu pun salah juga. Diambil dari mana itu kesimpulan seperti itu? Karena tidak ada, yaitu bukan posisi resmi yang diambil oleh Bani Ba'alwi begitu. Apakah ada hal-hal yang menunjukkan ke sana? Ada, tetapi jangan lupa bahwa ada umum, ada khusus begitu. Itu kan setelah pasti bahwa mereka itu mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal tidak iman atau tidak mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, darah tidak akan bisa menyelamatkan. Itu sudah posisi mereka juga, itu sudah posisinya para ulama dari Bani Ba'alwi yang mayoritas yang kita kenal ada di pesantren-pesantren begitu. Jadi Rhoma Irama itu jangan menunjukkan kedunguan di hadapan orang banyak ya, karena orang banyaknya di sini kebanyakannya juga orang-orang yang dungu, yang mana dengan pembicaraan seperti itu ini akan dianggap sebagai perkataan yang valid, perkataan yang bisa dijadikan rujukan untuk membatalkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Cuman ya tadi ini kan resiko menjadi orang bodoh, resiko menjadi orang awam. Resiko menjadi orang bodoh itu ya dibodohin sama orang bodoh lagi. Resiko jadi orang awam itu dibodohin sama orang awam lagi. Itu sudah resikonya. Yang mana mudah-mudahan orang yang masih bodoh, awam, tetapi masih mau berpikir, itu masih mau berhati-hati di dalam mengiktikodi apa yang mereka iktikodi. Karena iktikod inilah yang akan membawa keselamatan secara adat nanti di yaumil qiyamah. Dan kita tidak mau celaka, itu nggak mau kita itu. Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Nah kalau Ba'alawi gini hari, yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Duh, Roma jangan ngomong Quran lah, kamu itu ngi'rob aja nggak bisa. Apa sih orang kayak gini kalau dengerin ya? Heran saya mah, nih orang-orang di belakangnya sama orang-orang di depannya, mungkin di depannya juga banyak orang nih. Heran saya mah, carilah ilmu itu dari orang yang ahli ya, dari orang yang ngaji, bukan dari orang kayak si Oma ini. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang. Karena di sana ada kalimat inama yuridullahu liyudhba ankum rijsa ahlal bait wal tahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun. Karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Padahal kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali
Udah selesai ya. nggak beres nih videonya. Coba situ. Aduh, si Oma ini kalau mau ngomong tentang Al-Quran, ngaca diri lah dia itu siapa, begitu ya. Jadi ada beberapa hal ya. Hal yang pertama dulu nih, misalkan di dalam Al-Quran itu, ini kemungkinan tafsirnya ada berapa ya. Dengan apa dulu tuh? Dengan lughahnya dulu. Ada yang mahdzuf atau tidak, kemudian ini sifatnya umum atau tidak. Kalau dia sifatnya umum, apakah ada ayat lain yang mentaksis atau tidak. Itu kan begitu. Usul fikih itu usul tafkir, usul berfikir. Kalau kamu menguasai usul fikih, nanti kesananya menguasai usul tafsir itu mudah karena ya hampir sama. Kalau kita tidak katakan sama persis, nanti bedanya hanya di dalam istilah-istilahnya saja. Makna-makna yang ada di dalamnya itu sama. Usul fikih dengan usul tafsir itu. Kita tinggal tinggal merubah bahasanya aja. Dan Rhoma Irama itu jelas tidak menguasai hal ini sama sekali. Dengan membabi buta, si Oma ini mengambil pemahaman yang salah dari sebagian habaib, kemudian pemahaman ini dia jadikan sebagai landasan kenapa para habaib ini berani berbuat dosa begitu. Padahal kalaupun mau dilihat, gimana ya? Intinya di sini dulu ya, bahwa mengiktikodi satu perkara ini dosa itu adalah satu hal. Berbuat dosa itu hal lain. Ini yang harus diingat. Dan apabila seseorang ini sudah menghalalkan perkara yang haram atau sebaliknya mengharamkan perkara yang halal, maka dia itu sudah keluar dari agama apabila itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Apabila dia sudah keluar dari agama, itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya secara adat karena Allah sudah menentukan demikian. Baik itu habaib atau bukan. Dan ini adalah posisi dari i'tiqadnya para habaib yang lurus Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ sudah posisinya itu. Ya. Kemudian kalaupun ada yang tidak demikian itu salah. Dan kenapa yang salah ini yang diangkat sama si Roma untuk membatalkan Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Liur aing mah. Demikian ya. Rhoma Irama itu harusnya belajar, bukan ngomong ya. Entahlah. Ruwaibidah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan merahmati kita semua. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.